السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 1537. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Rasulullah alaihi salatu wassalam melewati dua kuburan. Disebutkan ini kuburan lama, kuburan tua, menunjukkan bahwa mungkin ratusan tahun yang lalu, menunjukkan bahwa ada dakwah di situ. Maksudnya ada dakwah tauhid. Ketika Nabi melewati dua kuburan itu, Nabi bersabda, innahuma yu'adzabani. Dua kuburan ini masing-masing orangnya sedang diazab, sedang disiksa. Tentu Nabi diberitahu oleh Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Bukan berarti setiap kali beliau melewati kuburan beliau tahu, tidak. Ya kali itu maka beliau sampaikan kepada para sahabat. Dan tidak bisa disimpulkan dari riwayat ini dan juga riwayat lain bahwa Nabi mengetahui hal yang gaib. Tidak. Karena sudah jelas, tegas nasnya bahwa lau kuntu a'lamul ghaibah, seandainya aku mengetahui hal yang gaib. Seandainya berarti tidak. Lastaksartu minal khair, aku akan mendapatkan kebaikan banyak sekali. Wa ma massani yasu, aku tidak akan mengalami keburukan. Asu, kenyataan berapa kali beliau mengalami keburukan, ya kan? Pernah perang kalah, pernah dibohongi oleh dua orang istri beliau, pernah terjungkal dari untanya bersama Sofia. Ini kan keburukan-keburukan menimpa beliau. Seandainya beliau mengetahui hal yang gaib, akan begini, beliau tidak akan mengalami nasib seperti itu. Nggak akan kalah perang. Sebelum berangkat perang tahu kalau ini mau kalah, ya ngapain berangkat, kan begitu. Innahuma yu'adzaban, dua orang di dalam kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, bala innahu kabir. Mereka berdua disiksa bukan karena dosa besar. Bala innahu kabir, tapi besar. Ya. Apa maksud beliau di sini? Yang pertama, besar tidak besar bagi dia, bagi yang bersangkutan, bagi yang melakukan dosa itu. Nanti kita lihat dosanya apa. Bagi orang awam, cuman begitu. Ya. Bala innahu kabir, justru itu besar sekali. Ya kalau nggak besar nggak akan diazab, disiksa seperti itu. Siksa kubur kan tidak main-main. Tidak cuman misalnya ditabok, dicubit. Tentu tidak seperti itu. Orang
Orang kalau gunung Uhud ditimpa dengan siksaan itu, dengan pukulan itu, hancur. Kayak apa dahsyatnya. Nah, berarti bukan dosa kecil, dosa besar. Tapi di awal tadi dikatakan wa ma yu'adzab, menurut dia gitu. Menurut Allah dia besar. Apa dosa orang pertama? Dia berjalan di muka bumi dengan namimah. Ini syahidnya. Ini kan bab haramnya namimah, kan? Dia dengar begini disampaikan, dia dengar begini disampaikan, dia dengar begini disampaikan. Pikir dia nggak apa-apa, orang saya nggak bohong, nggak masalah, orang saya nggak bikin-bikin. Emang benar seperti itu. Padahal kafa bil mar'i kadiban, cukup seseorang dikatakan dusta ketika dia menyampaikan apapun yang dia dengar. Tidak ada yang dipendam dalam dirinya. Dengar sampaikan, walaupun tidak ditambah-tambahin, tetap berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amal akharu fakana la yastatiru min baulihi, tidak istitar. Di lain yastanzihu, tidak membersihkan diri, tidak menghalangi dirinya dari kencingnya. Bagi orang awam menganggap sepele. Istilah kita kencing tidak cebok. Bagi orang awam menganggap sepele, padahal ini besar sekali. Dan di hadis ini tidak dikatakan sholatnya tidak sah, sholatnya tidak sah, tidak dikatakan seperti itu. Karena ketika sholat ada kencing, ya jelas nggak sah, kan? Artinya walaupun tidak sedang sholat, walaupun tidak akan sholat, ketika kita ketempelan najis, maka harus dibersihkan, harus dibuang. Ya, nanti akan dijelaskan dalam fawaid bahwa membersihkan diri dari najis bukan hanya ketika mau sholat. Artinya taruhlah habis subuh, habis sholat subuh, zuhur kan masih lama. Nah, kita kena najis, ya cepet-cepet bersihkan. Jangan antar aja, kan sholat masih lama. Beda dengan junub. Beda dengan junub. Nah, di riwayat lain ada kisah Nabi mengambil pelepah kurma. Nabi mengambil jaridah, pelepah kurma yang sudah tidak ada daunnya. Kemudian pelepah itu oleh beliau dibagi dua, masing-masing diletakkan di atas kubur itu, satu-satu, sambil beliau mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma, la'alla, mudah-mudahan. Tapi jika keluar dari lisan Nabi, maka pasti. Kedua mayat ini akan diperingan siksanya malam yaibasa, selagi belum kering, selagi pelepah kurma ini belum kering. Berhari-hari tentunya, ya. Nggak mungkin pelepah kurma yang hijau, yang basah menjadi kering hitungan jam, kan nggak mungkin. Bisa mungkin sebulan, 2 bulan baru kering, ya kan?
Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dua baris kira-kira hadis ini. Dua baris kira-kira hadis ini. Fawaidnya luar biasa. Ya. Fawaidnya luar biasa. Mari kita lihat. Yang pertama, la yajuzu istisgharul ma'asi wal dhunub. Tidak boleh, haram mengecilkan sebuah dosa, maksiat. Cuman begini, cuman begini. Ya. Rata-rata orang yang kencing tidak cebok menganggap ini sepele. Sepele. Enggak taunya luar biasa. Sampai diazab, menyebabkan dia diazab di kubur. Wa innama yahmaduha ala annaha kabair. Dengan mengecilkan dosa itu sudah dosa, mengecilkan sebuah dosa. Ya. Para ulama menasihati kita, jangan lihat kecilnya dosa, jangan lihat kecilnya kesalahan, tapi lihat engkau berbuat dosa sama siapa, engkau salah sama siapa. Ketika kita berbuat salah, menyakiti hati atau fisik seseorang yang sangat berjasa kepada kita, dia jasanya besar sekali sama kita. Kita merasa menyesal, kita merasa bersalah. Ya. Lihat Allah Rabbul Alamin, dari ujung rambut kaki sampai ujung kaki kita, tidak ada yang bukan dari Allah. Apa yang kita miliki di rumah kita, dimanapun yang kita miliki, dari mana kalau bukan dari Allah? Kita berbuat salah. Lihat itu. Kemudian wujubu izalatin najasah. Ini dia, wajibnya menghilangkan najis. Khilafan liman hassal wujuba biwakti salati faqat. Ini berbeda dengan pendapat sebagian orang bahwa wajib menghilangkan najis itu ketika menjelang sholat. Maka sebuah pemandangan buruk ketika mau sholat, baru dilepas celananya pakai sarung. Ya. Di kampung-kampung misalnya begitu kan, celananya dilepas, jandalin ke beduk, ya. Kemudian pakai sarung. Ya, mungkin anggapan dia celananya najis. Ya kenapa najis? Kenapa bisa najis, kan begitu? Maka bersihkanlah, walaupun jam 9, jam 10, walaupun sholat duhur masih lama. Ya, nanti datang waktu duhur, ya nggak usah pakai lepas-lepas, karena badan kita, pakaian kita tidak mengandung najis. Dan jangan was-was, loh kalau ketempelan bagaimana kalau kita nggak tahu? Nggak tahu nggak masalah. Kita memakai kaidah al-bara'atul asriyah. Hukum asal, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan dan seterusnya, suci apa najis? Suci semuanya. Nggak boleh kita bilang najis, walaupun kita nggak tahu. Gitu. Boleh atau harus kita katakan najis kalau kelihatan najisnya. Oh, itu kotoran manusia nempel di situ. Oh, itu kencing jelas baunya. Baru kita hilangkan. Kalau tidak ada, kita nggak tahu, kita dikasih pakaian sarung ketika kita bertamu untuk sholat, wajib kita yakini bahwa itu tidak bernajis. Ya, tidak boleh was-was. Al-baulu najasun
Walidzalika yajibul istibra'u minhu. Kencing itu najis. Oleh karena itu wajib membebaskan diri kita dari kencing kapanpun, nah, terutama ketika kita kencing tentunya. Dan sama dalam hal najis ini memakai kaidah al-bara'atul asliyah. Artinya ketika kita tidak tahu dalilnya ini najis apa tidak, ini najis apa tidak, maka wajib kita katakan najis apa tidak? Tidak. Tidak. Untuk mengatakan najis harus dengan dalil. Untuk mengatakan tidak najis haruskah pakai dalil? Tidak. Kalau harus pakai dalil bagaimana? Kita menjawab pertanyaan apa misalnya? Kan banyak benda-benda hari ini yang di zaman Nabi tidak ada, yang padat, yang cair. Gimana? Najis apa tidak? Kan enggak tahu jawabannya kalau harus pakai dalil untuk menyatakan tidak najis. Maka sekali lagi yang menajiskan yang bawa dalil, yang mensucikan tidak perlu bawa dalil. Jadi ketika hari ini kita mendapati sebuah cairan apapun yang di zaman Nabi tidak ada, wajib kita katakan tidak najis. Bensin lah yang mudah. Di zaman Nabi insya Allah belum ada bensin. Nah, kita sholat tersiram celana kita, baju kita bensin. Sahkah? Sahkah? Sah. Karena untuk mengatakan bensin itu najis harus pakai dalil. Untuk mengatakan bensin itu suci, tidak najis, tidak perlu pakai dalil. Apa? Al-bara'atul asliyah. Hukum asal semua benda di muka bumi adalah suci, tidak najis. Menyatakan najis harus bawa dalil. Nah, datang dalil yang menyatakan najis adalah air kencing manusia, bukan binatang ya. Kemudian kotoran manusia, kemudian madi atau wadi, kemudian darah haid, darah yang keluar dari jari kita, tangan kita, kaki kita ketika luka, najiskah? Tidak. Darah khitan ketika anak-anak kita khitan, najiskah? Tidak. Mengatakan najis harus bawa dalil. Tidak mengatakan najis atau menyatakan suci tidak perlu dengan dalil. Sekali lagi, al-bara'atul asliyah. Maka di luar itu tidak najis. Nanah mungkin, kemudian air mata, ingus dan seterusnya tidak najis. Ludah ya. Isbatu azabil qabr wa annahu haq. Ketetapan adanya azab kubur dan ini adalah hak. Walaupun sebagian kaum muslimin menentangnya. Salah satunya kelompok yang menyatakan hadis tentang azab kubur itu tidak mutawatir, itu hadis ahad. Padahal azab kubur adalah bagian dari akidah. Dalam masalah akidah harus berdasarkan hadis mutawatir, tidak boleh hadis ahad. Ini keliru. Tidak ada para imam ahlul hadis berpendapat seperti itu, termasuk Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, tidak ada. Mau mutawatir, mau ahad, yang penting sahih. Apakah hadis ahad pasti dhaif? Kan tidak.
ghaladhu tahrimin namimati wa bayanu annaha minal kabair. Betapa haramnya namimah itu, jadi haram yang luar biasa dan termasuk kabair, dosa besar. Maka hati-hati. Kemudian beliau membahas tentang Nabi meletakkan pelepah kurma basah di atas dua kubur itu. Apakah ini sunnah? Apakah ini perlu dicontoh? Apakah kalau kita yang meletakkan pelepah kurma basah atau pelepah daun pisang atau bunga-bunga atau apa seperti Nabi bisa meringankan azab kubur? Nah, dijawab oleh beliau, hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khususiyah Nabi. Ini khusus pada diri Nabi. Jangankan kita semua, Abu Bakar dan Umar tidak. Maka tidak ada riwayat Abu Bakar, Umar, Bilal dan lain-lain meletakkan pelepah kurma yang basah di atas kubur famili masing-masing. Tidak ada riwayat. Seandainya itu umum, bukan cuma Nabi, ya tentu mereka akan berbondong-bondong. Mereka akan meletakkan pelepah kurma basah di atas kubur orang tua masing-masing, kakek nenek mereka masing-masing. Tidak ada. Berarti ini khusus Nabi. Mana dalil? Yang pertama, ada dua dalil ya. Yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, inni marartu bi qabraini yu'adzabah. Nabi bersabda, aku pernah melewati, ini dengan fi'il madhi ya. Berarti beliau sendiri yang cerita. Kalau tadi kan Ibnu Abbas yang cerita, mungkin Ibnu Abbas menyaksikan atau dikasih tahu oleh Abu Bakar mungkin, Umar mungkin ya, atau Ibnu Abbas menyaksikan sendiri. Kalau ini Rasul cerita sendiri, inni marartu bi qabraini yu'adzabah. Aku pernah melewati dua kubur yang sedang diazab. Fa ahbabtu bi syafaati ayyuradda anhuma, maka aku ingin azab itu diperingan dengan syafaatku, dengan syafaatku. Jadi pelepah kurma itu bukan penyebabnya adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cuma pembatas saja. Allah tidak menghendaki selama-lamanya diperingan. Mungkin 2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin setengah tahun. Maka ada pembatas. Pembatasnya apa? Pelepah kurma ini masih basah. Gitu. Kalau Allah menghendaki selama-lamanya, barangkali Nabi akan mengambil batu, ya, dengan mengatakan selagi batu ini masih ada di atas kubur ini, maka akan diperingan siksanya. Nabi sadar bahwa Allah betul meringankan azab kubur itu, tapi tidak selama-lamanya, tidak dalam waktu lama. Mungkin 6 bulan, mungkin 10 bulan, mungkin 1 tahun. Maka batasannya adalah pelepah kurma masih basah. Madama al-ghusnani radbaina, aku ingin siksa 2 kuburan ini diperingan dengan syafaatku, permohonanku kepada Allah. Selagi di sini ghusnun ya, tidak jaridah, ranting masih basah. Berarti Nabi sadar Allah tidak menghendaki selama-lamanya. Fadalla anna raf'al azabi innama huwa bisababi syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka hadis ini menunjukkan bahwa diangkatnya azab itu, diperingan azab itu adalah karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bisababi rutubatil husnain, bukan karena pelepah kurma masih basah, nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya, cuman batas waktu hubungannya dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau beliau cuma berdoa, ya Allah peringankan azab ahli kubur ini, ya mungkin sejam 2 jam ya. Nah biar lama maka ditaruhlah pelepah kurma sampai tidak basah lagi, baru disiksa lagi. Yang kedua, dalil kedua bahwa itu khususiyah Nabi adalah amalus salafis salih radhiyallahu anhum lam yajri ala dzalik. Para salafun salih dari kalangan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha dan seterusnya, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para atba'ut tabi'in, tidak ada yang melakukan itu lam yajri ala dzalik. Tidak ada. Tidak ada. Apa iya kita lebih pintar dari para sahabat, lebih benar dari para sahabat, lebih faham dari sahabat, lebih semangat menolong sesama muslim yang ada di kuburan daripada sahabat? Mustahil. Dengan demikian memang nggak ada sunnahnya, berarti bid'ah kalau mulang, dan nggak ada gunanya, nggak ada gunanya ketika kita meletakkan sesuatu yang basah, daun-daun basah, ranting-ranting yang basah di atas kuburan, tidak ada gunanya. Doakan saja, ya Allah ringankan azabnya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Doakan saja, tidak usah pakai seperti itu. Walidzalika yatabayyanu amran. Ini akan menjadi jelas dengan 2 hal. Yang pertama, annahum fahimu anna dzalika bi sababi syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para salaf faham bahwa itu berkat syafaat Nabi, bukan karena jaridah. Yang kedua, annahum alimu anna ar-rutubata wan nadawata laysat maqsudahu lidzatiha. Para salaf, sahabat tabi'in, atba'u tabi'in tahu bahwa basahnya jaridah, keringnya jaridah enggak ada hubungannya. Itu cuma waktu, sekali lagi. Falam ya'malu bimuqtadaha. Maka mereka pun tidak ada yang mengamalkan, tidak ada yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la yusra'u wad'ul wurudi wa gharsul asyjari indal qubur. Tidak disyariatkan meletakkan bunga, karangan bunga, kemudian menanam pohon di atas kubur. Tidak disyariatkan. Artinya kalau dilakukan dengan berharap pahala, ya bid'ah. Kalau dilakukan mungkin ya biar ya mubah-mubah saja. Artinya tidak ngaruh dengan mayat yang ada di dalam kubur. Fa inna dzalika bid'atun dalalatuna. Bid'ah dalalah kalau menganggap bahwa itu ada keutamaan. Ya kalau bunga-bunga ngapain ya kan? Udah jelas bid'atnya. Kalau ditanam pohon mungkin ada sesuatu mungkin ya. Lam yaf'alha khairun nas, tidak pernah dilakukan oleh sebaik-baik manusia, Rasul dan para sahabat. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya itu benar baik, tentu para sahabat yang memulai. Wa inna ma waradat hadhihi al-bid'u ala mujtama'atil muslimin
ittiba'an li sunanil yahud wan nasara. Ini dilakukan oleh kaum muslimin ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani seperti itu, bikin indah, bikin enak dipandang, bikin menakjubkan, bahkan disebutnya taman makam gitu, makam tapi taman gitu. Bahkan ada yang mahal sampai puluhan juta, ratusan juta, nggak habis pikir. Ya orang kafir mungkin ya, orang kafir nggak dapat wahyu tentang ini. Bagaimana kaum muslimin ikut-ikutan? Ya, musibah besar sekali musibah ini. Orang kafir nggak tahu wahyu, nggak tahu dalil, dia hanya dengan rokyunya. Ya kita lihat di Amerika, di Eropa, kuburan bagus-bagus. Lihat Rasul dan para sahabat kayak apa kuburannya, bagus, diperindah, tempat orang mati. Alhamdulillah sampai hari ini antum melihat di Baqi, di Ma'la, nggak ada indah-indahnya. Itulah sunnah. Sangat berbeda dengan orang kafir, luar biasa. Bahkan ada yang ngabis-ngabisin tempat. Satu mayat bisa 5 meter, 10 meter, 15 meter kalau dia kaya. Dibikin bangunan yang indah, yang bagus. Betul-betul ini tidak memakai akalnya. Padahal mana yang lebih butuh tanah? Yang mati apa yang hidup? Yang paling butuh tanah? Yang hidup. Yang hidup butuh tanah untuk bikin rumah. Ini dihabis-habiskan oleh yang mati. Jangankan tanah, kain kafan. Ketika ada yang berbuat bid'ah, membungkus mayat dengan berlapis-lapis, dikatakan yang hidup lebih butuh dengan kain itu yang hidup. Yang mati ya sudah, 3 lapis selesai, jangan lebih, cukup. Apalagi tanah. Taqlidan lihasalatil bashariyati alladhina yuriduna al-huruba minal maut bikulli wasilatin najah. Kaum muslimin ikut-ikutan taklid buta terhadap orang-orang bodoh, orang-orang kafir yang tidak tahu agama, yang tidak tahu wahyu, tidak tahu dalil, dan mereka ingin lari selari-larinya, ingin jauh dari kematian. Maka orang-orang kafir itu melihat kuburan itu nggak boleh jadi serem. Maka ya itu tadi, bikin taman. Ya. Dan kalau ada kuburan itu nggak boleh tutup. Bahkan kalau ada mayat, tutup pakai peti, jangan mayat itu kelihatan. Ini orang-orang kafir, karena mereka takut sekali dengan kematian. Berbeda dengan kaum muslimin. Berbeda dengan kaum muslimin, orang-orang yang beriman, wabil khusus para nabi, para rasul. Justru kematian itu mengantarkan kepada kebahagiaan. Bertemu dengan Allah dalam keadaan ridha dan diridhai, mendapatkan balasan pahala dari amal-amal yang dia lakukan. Sebagaimana keyakinan Abu Bakar, keyakinan Umar, keyakinan wanita tua, nenek-nenek tua beberapa hari setelah Nabi wafat. Mereka semua yakin apa yang didapati Nabi hari ini jauh lebih baik daripada ketika Nabi masih hidup. Dan begitulah orang-orang saleh, menyongsong kematian. Tidak seperti orang-orang kafir, ketakutan luar biasa, maka ditutup. Nah, maka sunnah
ketika membawa mayat, menyolatkan mayat, mayatnya jangan ditutup. Jangan ditutup, apalagi peti, keranda dan seterusnya. Biarkan mayat itu terlihat terbujur dengan kain kafannya itu. Tentu berbeda perasaan hati kita melihat keranda, melihat peti dengan melihat mayat langsung. Tentu berbeda perasaan hati kita. Apalagi mayat itu ibu kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang terdekat kita. Ada sesuatu di hati kita, ada tekad untuk nambah amal, untuk semakin jauh dari maksiat, untuk bertobat dari dosa yang dia belum berhenti, belum bertaubat. Insya Allah. Selanjutnya, isbatun anna al-'azaba khuffifa aw rufi'a bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalilun anna ahlal kaba'ir alladziina yamutuna ghaira ta'ibin lam yakfuru. Ini tamparan bagi orang-orang Khawarij Mu'tazilah bahwa azab kubur bisa diperingan akibat syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar maksiat lalu mati belum bertaubat tidak kafir. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij, kafir ketika belum taubat dari sebuah dosa besar, berzina misalnya, mencuri misalnya, minum khamar misalnya, kafir. Nah, mereka hancur dengan satu hadis ini. Ada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperkuat oleh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ju'ilat syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Dijadikan syafaatku itu untuk siapa? Iya, untuk para pelacur, para penjudi, para pezina. Li ahli al-kaba'iri min ummati, umatku yang berbuat dosa besar. Maka antum yang insya Allah jauh dari dosa besar, ya insya Allah bisa selamat walaupun tanpa syafaat. Ya, kecuali syafaatul uzma. Jangankan kita, para nabi, para rasul berharap dengan syafaatul uzma milik Nabi satu-satunya alaihi salatu wassalam. Kemudian, ini sedikit tentang syubhat yang ada pada diri Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti mengatakan, idza dhahabat min al-'audi inqata'a tasbihuhu. Kenapa ketika pelepah kurma itu mengering, siksa tidak diperingan lagi, siksa kembali akan dahsyat lagi? Imam Suyuti mengatakan, insyaallah antum tahu ya, beliau terkenal sekali dalam ilmu Al-Quran, luar biasa. Tapi ada beberapa syubhat pada diri beliau, ini salah satunya. Karena kalau pelepah kurma itu masih basah, maka pelepah kurma itu bisa kata beliau ya. Ketika pelepah kurma itu sudah kering, sudah gak bertasbih lagi, makanya kembali disiksa gitu.
Jadi nggak bawa-bawa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pendapat ini jelas keliru, karena yang menyelisih nas Al-Quran dalam surat Al-Isra, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Segala sesuatu, wa in min syai'in, segala sesuatu itu bertasbih. Tidak dikatakan sesuatu yang basah, pelepah kurma yang basah, mau basah, mau kering, mau ini, mau itu, semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak tahu, tidak faham bagaimana cara tasbih mereka. Maka ucapan Imam Suyuti bahwa yang bertasbih hanya yang basah jelas tertolak, jelas keliru. Ditambah kekeliruan ini dengan ucapan beliau selanjutnya, apa? Kalau pelepah kurma yang basah bertasbih bisa meringankan azab ahli kubur, apalagi bacaan Al-Quran kita yang masih hidup lebih bisa meringankan lagi. Nah, ini lebih dahsyat subhatnya. Disinilah barangkali banyak saudara-saudara kita di negeri kita ini terkena subhat beliau, membaca Al-Quran di atas kubur, ya. Nah, inilah bahayanya tergelincirnya seorang alim, dan ini menggugah kita untuk terus menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Jangan pernah bertaklid kepada siapapun, tapi salah tetap salah, keliru tetap keliru, batil tetap batil. Subhat ya harus dilawan. Wallahu a'lam. Ya, silakan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.